Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar? Semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kabar baik juga terjadi dalam hidup Miss Magda. Dan kiranya kita semuanya di masa pandemi ini selalu menjaga imun tubuh ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dalam keadaan bugar dan tentu saja bersemangat. Oke adik-adik, sebelum Miss Magda lanjutkan, Miss Magda mau ingatkan, pastikan kalian sudah berdoa sebelum melanjutkan video ini ya. Kalau belum silahkan berdoa sendiri, berdoa mandiri. Miss Magda mau latih adik-adik untuk jujur, bertanggung jawab, disiplin dan taat ya. Silahkan Miss Magda beri waktu untuk adik-adik pause atau jeda sebentar video ini. Dan setelah berdoa, kalian boleh melanjutkan. Nah, kalau kalian sudah berdoa, Miss Magda lanjutkan materi ataupun video materi hari ini, yaitu tentang tipe-tipe komunikator. Nah, adik-adik tentu masih ingat ya, apa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang terlibat dalam sebuah penyampaian pesan yang kita sebut dengan komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses menyampaikan pesan dari si pengirim pesan kepada si penerima pesan dengan menggunakan media atau perantara tertentu. Nah, komunikator sendiri adalah orang-orang yang terlibat di dalam pembicaraan ataupun komunikasi. Utamanya, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ya, atau orang yang mengirimkan pesan. Disebut dengan komunikator. Nah, adik-adik, rupanya dalam public speaking, setiap kita adalah komunikator, ya. Karena kita menyampaikan pesan, menyampaikan ide, pertanyaan, gagasan, maupun curahan hati. Jadi kita semua sebetulnya juga adalah komunikator. Orang yang menyampaikan pesan atau mengirimkan pesan. Apalagi sekarang di era komunikasi digital, kita semua pasti aktif menjadi komunikator. Nah adik-adik, di sesi yang pertama ini Miss Magda akan menyampaikan secara umum terlebih dahulu ada setidaknya 3 tipe komunikator. Adik-adik dan ayah bunda sepertinya sudah ada beberapa yang tahu apa saja 3 tipe komunikator ini. Yang pertama Miss Magda mau sampaikan, tipe yang pertama adalah komunikator yang pasif. Ya, komunikator yang pasif. Nah, kalau ada pasif tentu saja kita langsung berpikir, wah biasanya kalau ada pasif, ada aktif begitu ya. Nah, komunikator yang kedua, apakah betul komunikator aktif? Rupanya yang kedua bukan komunikator aktif. Karena di samping komunikator pasif, kita pasti juga akan belajar sebagai komunikator yang aktif. Namun tipe yang kedua adalah komunikator yang agresif, ya, agresif. Lalu komunikator yang ketiga, tipe yang ketiga adalah asertif. Coba kita ulang pelan-pelan ya. Pasif, agresif, dan asertif. Sekali lagi adik-adik ya. Pasif, agresif, dan asertif. Wah, rupanya semua dimulai dengan huruf A. Ya, tidak dong. Pasif kan dimulai dengan huruf P ya. Pasif, agresif, dan asertif. Apa saja ya yang dimaksud dengan komunikasi pasif, agresif, dan asertif? Tipe-tipe komunikator seperti ini kira-kira kita bisa lihat orang-orangnya seperti apa ya? Nah, Miss Magda mau sampaikan terlebih dahulu dari yang pertama yang Miss Magda sebut sebagai komunikator yang pasif. Komunikator yang pasif sesuai dengan namanya adik-adik, tentu saja pasif itu ada di bagian kita terlihat tidak memulai ya, atau kita cenderung diam, lalu juga atau lebih banyak diam gitu ya. Kemudian lebih banyak menerima walaupun kita sendiri adalah sebagai komunikator gitu ya. Kemudian
Komunikator pasif ini orangnya tipenya menarik diri. Jadi ketika dia menyampaikan pesan, dia hanya sekedar menyampaikan tapi tidak sampai benar-benar menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga orang yakin, percaya, bahkan mengikuti apa yang dikehendaki. Nah, artinya menahan diri. Ya, dia hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi tujuan, maksud, tapi tidak sampai pada mengeksekusi atau membuat kesimpulan, ajakan, ataupun tindakan. Sehingga bisa diartikan secara sederhana, komunikator pasif adalah ciri-cirinya menahan diri. Lalu, ciri-ciri yang kedua adalah khawatir tentang apa yang dia pikirkan. Selain rasa khawatir, dia juga merasa cemas dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Wah, ini bisa disebut kalau bahasa anak sekarang namanya insecure. Ya, istilah yang lain yang lagi hype juga adalah overthinking. Ya, jadi komunikator asertif ini dia seringkali bingung dengan apa yang dia ucapkan, namun dia sendiri juga cemas dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Wah, Miss Magda berharap adik-adik tidak masuk dalam kelompok atau tipe komunikator pasif ya. Pasti nggak nyaman banget nih adik-adik ya. Tapi memang ada loh orang-orang yang tipe ini ya. Kalian boleh amati di sekitar kalian. Tipe pertama yang disebut dengan komunikator pasif. Kemudian tanda yang kedua ataupun ciri yang berikutnya ya. Tadi yang pertama menarik diri, yang kedua khawatir terhadap apa yang dipikirkan dan diucapkan. Lalu dia juga merasa cemas dengan apa yang orang lain tuduhkan dan pikirkan tentang dia. Lalu yang keempat adalah dia takut untuk berkata tidak. Wah, ini nih ya. Yes, selalu berusaha ngomong iya walaupun hati nurani dan pikirannya ingin mengatakan tidak. Karena nggak enakan, sungkan, terlalu sungkan. Jadi semua hal dia iyakan, bahkan untuk hal yang salah pun dia juga bisa mengiyakan. Wah, bahaya ya komunikator pasif ini ya adik-adik ya. Jadi dia pun tidak punya daya untuk mengungkapkan secara terang-terangan jati diri dan pendapat dia yang murni atau kebenaran yang hakiki. Jadi agak repot kita ya kalau ketemu dengan komunikator yang pasif ya. Suka ngomong sih, suka bicara, tetapi dia selalu yes ma'am. Tidak bisa berkata tidak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rugi dong diri sendiri. Tidak hanya kita yang rugi, tapi bisa jadi orang lain yang turut rugi karena kehadiran si komunikator pasif. Wah, gimana nih kita kalau jadi public speaker dan kita masuk dalam tipe komunikator yang pasif? Miss Magda yakin kok pasti kalian gak akan nyaman ya. Nah, untuk itu pekan depan Miss Magda akan lanjutkan tentang komunikator agresif dan asertif ya. Seperti apakah itu? Pekan depan Miss Magda akan lanjutkan. Oke? Terima kasih adik-adik sudah menyimak materi video hari ini. Tipe-tipe komunikator ya, ada 3. Hari ini kita bahas 1 dulu, yaitu komunikator pasif. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.